selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga kita. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu materi seni patung. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pertemuan ini adalah sebagai berikut. Kompetensi dasar yang pertama adalah 3.2, memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Sedangkan 4.2-nya adalah membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Ketika kalian mendengar kata patung, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Coba perhatikanlah gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar patung tersebut, coba lengkapilah data berikut ini. Contohnya, gambar pertama tadi, kamu pernah melihatnya secara langsung atau tidak. Kemudian, mengetahui bahan patung, terbuat dari apa patung tersebut, dari kayu atau dari batu, atau bisa juga tanah liat. Kemudian, mengetahui sejarah atau fungsinya. Contohnya, patungnya fungsi untuk personal atau pribadi, atau bisa saja fungsinya sosial untuk banyak orang, atau hanya sebuah fungsi fisik atau estetika. Nah, jangan lupa pada akhir video kirimkan kepada ibu di Google Classroom. Seni patung. Seni patung diartikan sebagai plastic art atau seni plastik. Dikatakan seperti itu karena seni patung selalu identik dengan sebuah cipta karya manusia yang menurut bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Selain itu, seni patung memiliki sifat 3 dimensi atau benda yang bervolume. Nah, yang bervolume itu artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Contohnya, ketika kamu melihat sebuah patung berbeda dengan karya 2 dimensi seni lukis, kamu hanya bisa melihat pada satu arah. Sedangkan kalau kamu melihat sebuah patung, kamu bisa melihatnya dari belakang, dari depan, dari samping kanan ataupun samping kiri. Makanya seni patung memiliki sifat 3 dimensi. Adapun beberapa pendapat tentang seni patung sebagai berikut. Hampir sama dengan seni lukis, seni patung sudah ada sejak zaman prasejarah Indonesia. Nah, pada zaman itu, pembuatan patung seringkali dikaitkan dengan religi atau memuja kepada moyang ataupun kepada dewa. Contohnya, suku Asna di Papua, kemudian Sumba Nusa Tenggara Timur, dan juga Ende di Nusa Tenggara Timur. Patung-patung tersebut dibuat untuk memuja kepada dewa dan nenek moyang mereka. Sedangkan pada zaman modern, pembuatan seni patung merupakan ekspresi individu penciptanya karena lebih bebas dan bervariasi. Nah, pada zaman sekarang ini, ketika orang membuat patung tidak perlu mengikuti seperti zaman dulu hanya dibuat khusus untuk para dewa atau nenek moyang. Tapi pada zaman sekarang, orang boleh berekspresi membuat patung, baik itu untuk apa saja. Secara umum, berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 3 macam, yaitu yang pertama, patung sebagai fungsi personal, di mana karya seni patung diciptakan untuk kepentingan personal atau pribadi, atau bisa juga untuk sarana peribadaan. Contohnya, pada zaman dahulu, patung dibuat untuk kepentingan keagamaan, yaitu menghormati dewa atau mengenang orang-orang, kemudian memiliki sejarah tinggi, bahkan menggambarkan dewa atau simbol orang yang diteladani, serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, patung sebagai fungsi sosial, di mana patung ini dibuat untuk memperingati suatu peristiwa bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok, misalnya monumen. Yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik, di mana patung ini bernilai estetika, artinya pencipta dan membuatnya semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Contohnya, menghiasi sebuah taman, dekorasi sebuah gedung, dan berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Berikut kita masuk pada materi bentuk dan jenis patung.
Untuk bentuk dan jenis patung ada dua, yaitu yang pertama bentuk imitatif atau realisme atau representatif. Bentuk ini merupakan tiruan dari bentuk alam, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan perwujudannya berdasarkan fasioplastik atau bentuk fisik, baik anatomi, proporsi, harmoni, dan kesatuan unity bentuk. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang kedua, patung non-figuratif atau abstrak merupakan patung yang sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam atau perwujudannya bersifat abstrak. Patung ini mengolah elemen-elemen berupa trimatra dan tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam, sehingga ketika kita melihat patung tersebut, maka kita akan sulit mengetahui bentuk dari patung tersebut menyerupai apa. Seperti pada seni lukis, ketika kita melihat gambar yang berbentuk abstrak, maka kita akan sulit mengetahui makna atau maksud dari patung tersebut. Berikut adalah contoh-contoh dari patung abstrak. Berikut kita masuk pada bahan dan alat berkarya seni patung. Untuk bahan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama bahan lunak, yaitu material yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya tanah liat, lilin, plastisin, sabun, dan bahan-bahan yang mudah dibentuk lainnya. Untuk kelebihan dan kelemahannya, bahan lunak mudah dibentuk, tapi ukurannya kecil sehingga memiliki keterbatasan dalam berkarya yang lebih besar. Yang kedua, yaitu bahan sedang, yaitu bahan yang tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Nah, bahan-bahan ini tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak, sehingga mudah dibentuk menjadi sebuah patung. Yang ketiga, bahan keras. Bahan keras bentuknya lebih keras dari bahan sedang. Nah, biasanya bahan keras itu merupakan kayu dan batuan. Contoh pada kayu yaitu kayu jati, kayu sonok teling, dan kayu ulin. Kemudian pada batu biasanya batu padas, batu granit, batu andensis, dan batu pualam atau marmer. Yang keempat, bahan cor atau cetakan. Biasanya kita mencor atau mencetak sebuah patung. Nah, adapun pada proses ini, bahan yang dipakai yaitu semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Yang kelima, bahan-bahan lain, yaitu bahan yang berada di sekitar kita ataupun bahan bekas lainnya. Contohnya kertas yang dibentuk menjadi sebuah patung. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan teknik yang digunakan. Yang pertama, alat yaitu butsir, adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Dan yang kedua, meja putar, yaitu meja bulat yang biasa berputar, fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Contohnya pada anak panah merah. Kemudian yang ketiga, pahat adalah alat memahat, mengurangi, atau membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya. Nah, untuk pada pahat ini, pahat kayu berbeda dengan pahat batu dalam membentuk patung. Kemudian yang keempat yaitu sendok adukan, berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkan pada kerangka patung. Dan yang kelima yaitu alat gelas karbit atau listrik, di mana menggunakan mesin untuk membuat sebuah patung. Berikut kita masuk pada teknik dan berkarya seni patung. Yang pertama, teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat, misalnya membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. Kemudian yang kedua yaitu teknik busir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan, misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudip. Yang ketiga, teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, di mana adonan dituang dan menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan adalah cetakan. Yang keempat yaitu teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu, misalnya membuat karya seni patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan semen.
Yang kelima, teknik ensembling atau merakit adalah membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material sehingga bisa dilakukan dengan cara las listrik, menyambung dengan lem untuk membuat sebuah karya dan membentuk sebuah patung. Misalnya berkarya seni patung kontemporer dengan bahan dasar logam dan besi. Berikut kita masuk pada teknik berkarya seni patung. Dalam teknik berkarya seni patung ada dua cara, yaitu patung bahan lunak dan patung bahan keras. Untuk proses pembuatannya, bahan lunak menggunakan teknik pijat atau membentuk, sedangkan patung bahan keras menggunakan teknik cara dipahat atau diukir. Untuk langkah-langkahnya, setiap bahan mempunyai langkah-langkahnya sendiri. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca pada buku halaman 34 sampai dengan 35. Baik anak-anak, materi kita tentang seni patung telah selesai. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Untuk kalian yang masih bingung dan ingin bertanya, silakan bertanya pada Google Classroom. Kemudian, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan. Dan jangan lupa kirimkan kembali kepada Ibu. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Dadah!